Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur, Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Bersama saya, Lydia Murniati. Segera kita simak informasi yang pertama. Mendapat keluhan masyarakat, DPRD Kota Blitar minta rekanan PDAM segera memperbaiki galian pipa air. Selengkapnya bersama Kirana Nisa. Komisi 3 DPRD Kota Blitar melakukan sidak galian pipa PDAM di beberapa titik Senin 8 Maret 2021. Langkah ini sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat yang menilai galian pipa kurang rapih dan membahayakan. Yohan Triwaluyo, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar mengatakan, saat ini PDAM Kota Blitar tengah menjalankan beberapa proyek fisik usai menerima bantuan dari Bank Dunia senilai 11,8 miliar rupiah. Meski proyek belum rampung, namun anggota Dewan menerima aduan adanya proyek galian pipa yang kurang rapi sehingga membahayakan masyarakat. Misalnya di wilayah Kelurahan Tanjung Sari, setelah galian ditutup justru membuat kondisi tanah kurang rata. Kondisi berbeda terjadi di wilayah Jatimalang, yang mana Dewan menemukan adanya galian yang belum tertutup sempurna sehingga ambles dan membahayakan pengguna jalan. Yohan menegaskan hasil sidak ini sudah dirapatkan bersama PDAM dan rekanan dari Surabaya. Pihaknya memberikan rekomendasi agar galian yang sudah selesai kembali diperbaiki selama sepekan. Sedangkan secara utuh proyek penggalian diharapkan rampung setengah bulan sebelum jadwal berakhir, yaitu Juli 2021. Tadi yang keluhan-keluhan masyarakat terkait galian tanah ini kita kasih waktu seminggu membereskan terkait galian dan perataannya. Kalau pekerjaan semua yang ada di PT TSMT Surabaya ini, jadwal terakhir nanti semua tanggal 21 Juli. Sementara itu, Basuki Agus Riono, Direktur PDAM Kota Blitar mengatakan, sebagai penerima bantuan, pihaknya berharap rekanan bisa menindaklanjuti rekomendasi Dewan sehingga proyek NUOS rampung dengan baik dan bersih. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita beralih ke Radio Suara Madiun. Ada Kiki Desilia yang menginformasikan angka harapan hidup di Kota Madiun meningkat hingga capai 72 tahun lebih. Capaian urusan kesehatan di Kota Madiun cukup tinggi. Setidaknya, Kota Pendekar berada di peringkat kedua berdasarkan peringkat riset kesehatan dasar atau Rikesdas Jawa Timur. Keberhasilan ini wajib terus ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan. Karenanya perencanaan program wajib dimatangkan untuk mewujudkan hal tersebut. Setidaknya hal ini terlihat dalam loka karya perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB di Gedung GCIO. Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan untuk berfokus pada peningkatan angka harapan hidup serta pengendalian angka stunting guna mendongkrak peringkat Rikesdas tersebut. Wali Kota menjelaskan angka harapan hidup di Kota Madiun sudah cukup tinggi, yakni mencapai 72 tahun lebih. Artinya, setiap kelahiran di Kota Madiun memiliki harapan hidup di atas 72 tahun. Tapi orang Madiun memang usia harapan hidup kita 72 sekian. Artinya bayi lahir ke dunia ini, dia akan bisa menikmati bumi ini sampai 72 sekian. Artinya jadi harapan hidup kita ke sana. Dan nanti kita tingkatkan dengan adanya program-program. Nah, kalau ini nanti posyandu lansia kita tingkatkan, gizi lansia kita tingkatkan, itu naik, orang sakit berkurang, tapi kan bahagia. Capaian ini tertinggi nomor 7 di Jawa Timur. Karenanya, perlu upaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi Kota Madiun. Tak heran, banyak yang ingin masuk ke Kota Madiun. Kiki Desilia, Suara Madiun. Pemprov dorong SMK bangun koneksi dengan industri lewat Teaching Factory. Selengkapnya bersama Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong sekolah menengah kejuruan atau SMK bisa mencetak SDM yang siap pakai dan terserap oleh industri. Melalui berbagai inovasi pendidikan yang dilakukan, pelajar SMK diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dari dunia industri. Ini seperti yang dikatakan oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, saat melihat langsung karya pelajar SMK YPM 8 Sidoarjo minggu lalu. Dengan industri itu bisa terbangun, insya Allah mereka langsung bisa menggunakan skill yang diperoleh untuk bisa bekerja baik secara kolektif maupun secara mandiri. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan ini termasuk yang sudah mendapatkan pesanan bahkan dari perusahaan-perusahaan asing.
Jadi ketekunan untuk membangun koneksitas itu menjadi bagian yang sangat penting. Menjaga quality control juga menjadi bagian yang sangat penting. Saya rasa teman-teman bisa melihat ini SMK, tapi di situ labelnya itu Teaching Factory. Keren sekali. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Henti Ludiana dari Suara Ngawi menginformasikan Diskominfo Kabupaten Ngawi beserta awak media menerima vaksin COVID-19 tahap pertama. Seluruh staf Diskominfo Ngawi beserta awak media di Kabupaten Ngawi mendapat vaksin COVID-19 pertama yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Ngawi Senin 8 Maret dengan melibatkan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Ngawi. Endah Pratiwi, Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ngawi mengatakan pihaknya telah menerima 3 kali pengiriman vaksin COVID-19 dengan rincian pada tahap pertama sebanyak 2.680 file single dosis hanya untuk 1 orang. Di tahap kedua sebanyak 1.350 file multidosis yang bisa untuk 10 orang per 1 file, sedangkan di tahap ketiga sebanyak 9.720 file multidosis dengan total yang telah diterima sebanyak 25.450 dosis. Jadi kita sudah menerima 3 kali, jumlahnya 25.450 dosis ya, dan ini tentunya harus dibagi 2 karena nanti ada dosis 1 dan dosis 2. Dan yang akan datang kita akan menerima lagi kira-kira awal Maret sejumlah 670 file ya, itu juga dikalikan 10 ya. Jadi ada 6.700 file, itu masih on proses. Endah juga mengatakan dalam waktu dekat Dinas Kesehatan Ngawi akan kembali menerima vaksin COVID-19 sebanyak 6.700 file multidosis yang rencananya akan dibagi 2 untuk vaksin tahap 1 dan 2. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Pandemi COVID-19 menghambat pembukaan MPP di Kabupaten Sampang. Selengkapnya bersama Mabrur Al-Aziz, Suara Sampang. Pembukaan Mall Pelayanan Publik MPP di Kabupaten Sampang yang sudah direncanakan sejak tahun 2019 hingga kini belum terwujud. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Presiden dan Non-Presiden Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPMPTSP Sampang, Sudarmadi mengatakan dalam perencanaan pembukaan MPP tersebut sudah dianggarkan sebelumnya senilai 2 miliar lebih. Anggaran tersebut kembali direfocusing oleh pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19. Saat ini pihaknya masih menunggu penetapan dari TAPD yang menyusun angka rencana kerja dan anggaran RK SKPD. Dijelaskan terkait jumlah lembaga yang sebelumnya sepakat bergabung di MPP sebanyak 6 instansi meliputi BPKAD Dispenduk Capil, Samsat, BPJS Kesehatan, Bank Jatim, dan Kantor Pajak. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ini sudah bertambah menjadi 8 instansi, yaitu Kementerian Agama, Sampang, dan BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, kedua lembaga tersebut masih menunggu keputusan resmi. Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz melaporkan. Beralih ke LPPL Suara Gresik, ada Kevin Chandra yang menginformasikan Pemkab Gresik lakukan vaksinasi ke ratusan pengemudi transportasi umum. Program percepatan vaksinasi di Kabupaten Gresik terus dilakukan. Kali ini vaksinasi dilakukan kepada ratusan sopir transportasi umum. Vaksinasi kepada sopir transportasi umum tersebut dilakukan di Terminal Bunder Gresik. Selain didampingi Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, vaksinasi kepada sopir juga dihadiri oleh AKBP Arif Fitrianto, Kapolres Gresik, Letkol Infantri Taufik Ismail, dan Dim 17 Gresik, dan jajaran lainnya. Gus Yani, Bupati Gresik, bilang percepatan vaksinasi terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik, karena Kabupaten Gresik masuk dalam zona oranye. Gus Yani juga berharap usai divaksinasi, masyarakat tidak ragu lagi jika ingin menggunakan transportasi umum di Kabupaten Gresik. Pemkab Gresik juga menargetkan seluruh lapisan masyarakat masuk dalam program percepatan vaksinasi yang dilakukan secara bertahap dengan harapan kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan normal lagi. Sampai saat ini pemberlakuan PPKM Mikro berdampak pada penurunan angka penyebaran COVID-19 untuk menambah kasus penyebaran jauh lebih sedikit dari pekan sebelumnya. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Tahun 2021-2022 diharapkan seluruh guru di lingkup Kemenak Kabupaten Blitar sudah divaksin. Selengkapnya bersama Ninda Alivia, Persada FM. Kasih Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Blitar Hamim Tohari berharap tahun ajaran baru 2021-2022 seluruh guru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Blitar sudah divaksin COVID-19. Pihaknya sudah mengirim data jumlah guru yang divaksin ke Dinas Kesehatan. Selain itu, di wilayah tingkat desa kelurahan juga sudah didata oleh masing-masing puskesmas, sehingga teknis pelaksanaannya nanti tergantung wilayah masing-masing. Hamim menegaskan sudah memberikan sosialisasi kepada guru agar
agar tidak takut untuk vaksinasi COVID-19 karena dari BPOM sudah menyatakan aman dan MUI juga menyebut vaksin tersebut halal. Harapannya vaksinasi COVID-19 bisa berjalan dengan lancar sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka segera bisa dilakukan. Kita sampaikan data yang ada di kantor Kementerian Agama. Pun demikian di wilayah tingkat desa maupun kecamatan mereka juga sudah didata oleh masing-masing puskesmas. Hamim menambahkan kegiatan pembelajaran saat ini masih secara online. Tidak hanya itu, pendaftaran peserta didik baru PPDB tahun ajaran baru juga dilakukan melalui sistem online. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Beralih ke Suara Lumajang, Bupati hadiri pengukuhan pengurus GOW Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Bobi Wijayanto. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, menghadiri pengukuhan pengurusan gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Lumajang masa bakti tahun 2020-2023 bertempat di Aula Panti PKK Lumajang, Senin kemarin. Sebanyak 29 pengurus dari 29 gabungan organisasi wanita se-Kabupaten Lumajang dikukuhkan oleh Nyonya Muswarina Thoriq, Ketua Dewan Penasehat GOW Kabupaten Lumajang. Dalam sambutannya, Bupati Lumajang menyampaikan berkembangnya organisasi lintas profesi merupakan induk dari himpunan yang tentunya menjadi harapan agar inovasinya dapat terkoordinir. Untuk itu, GOW diharapkan dapat dijadikan wadah kebersamaan antar organisasi wanita di Kabupaten Lumajang sehingga mampu menjadi inisiator bagi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Ia menambahkan bahwa GOW adalah simpul dari setiap organisasi wanita yang ada di Kabupaten Lumajang. Bupati berharap nantinya ada diskusi maupun interaksi yang baik sehingga akan muncul pikiran yang sambung dan akan saling menguatkan antar organisasi. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung menginformasikan MOU pemerintah dengan BNN Jatim. Dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika P4GN di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Tulung Agung, dan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Tulung Agung, maka dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulung Agung yang dilaksanakan di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Penandatanganan ini dilakukan oleh Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Polisi Dr. Andes Idris Kadir SHM Hum, dan dalam sambutannya Kepala BNN Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari kita semua apabila kita tidak ingin generasi bangsa ini hancur karena narkotika. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta aktif dan kerjasama yang sinergis antara BNN dengan seluruh instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam upaya P4GN guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sementara Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran atas upaya dalam perang melawan narkoba di seluruh wilayah Jawa Timur. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini merupakan perwujudan kebulatan tekad dan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulung Agung. Pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah nyata untuk percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas BNN di Kabupaten Tulung Agung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulung Agung. Pemkot Probolinggo siapkan 5 kelurahan guna ikuti penilaian kelurahan berseri tahun 2021. Selengkapnya bersama Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Sebanyak 5 kelurahan di Kota Probolinggo mengikuti verifikasi
verifikasi lapangan dalam rangka penilaian Kelurahan Berseri Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Penilaian yang sedianya digelar tahun lalu tersebut harus ditunda pelaksanaannya lantaran pandemi COVID-19 dan baru bisa dilanjutkan kemarin. Selain bertujuan untuk menumbuh kembangkan tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan, program Kelurahan Berseri atau Bersih dan Lestari yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tersebut sejak tahun 2019 juga bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kelurahan yang bersih, sehat, lestari, serta asri. Sebagai pembina Kelurahan Berseri Kota Probolinggo, Kabid Pengendalian Pencemaran Kemitraan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Suciati Ningsi menjelaskan bahwa untuk tahun ini Pemkot Probolinggo mengusulkan 5 kelurahan yang terbagi dalam 3 kategori penilaian, yakni kategori pertama diikuti oleh Tribunglor dan Kelurahan Jati, kategori Madya, Kelurahan Sukoharjo dan Pakistaji, sedangkan kategori Mandiri diikuti oleh Jrebeng Wetan. Sementara itu, Ketua Tim Penilaian sekaligus Kasih Pengembangan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Agus Sucahyo menyampaikan, 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh kelurahan yang diusulkan, yakni dari sisi kelembagaan, kemudian partisipasi masyarakat juga harus terlihat, serta program pengelolaan sampah, program ruang terbuka hijau, dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya alam. Selain teknis penilaian, Agus juga menerangkan untuk mendapatkan sertifikat Kelurahan Berseri yang rencananya akan diberikan oleh Gubernur Jawa Timur pada peringatan Hari Lingkungan Hidup, masing-masing kategori harus mencapai batas minimal penilaian yang telah ditetapkan. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk menginformasikan normalisasi sungai selesai, berharap bisa cegah banjir. Bencana banjir yang terjadi di Desa Gedung Lugu, Gondang 3 hari lalu menyisakan kegembiraan bagi warga setempat. Selama 2 hari terakhir, warga ramai-ramai mencari ikan di sawah yang tergenang air bah. Puluhan pria dewasa dan anak-anak masuk ke sawah yang tergenang memakai peralatan seadanya. Mereka mencari ikan yang diyakini terjebak di tempat tersebut. Bahkan ada juga yang mencari ikan dengan menebar petas ataupun racun ikan. Ketua RT 01/4 Desa Gedung Lugu Gondang Kusmianto mengatakan aktivitas warga mencari ikan di sawah yang tergenang air bah dilakukan sejak beberapa hari lalu, dan sejak dahulu memang demikian, menebar potas untuk mencari ikan. Sementara itu, Kabid Mitigasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah Nganjuk Nugroho mengungkapkan pengerukan atau normalisasi sungai untuk mencegah banjir sudah selesai dilakukan. Meski demikian, menurutnya hal tersebut juga belum menjadi jaminan sungai tidak akan meluap jika hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah Nganjuk. Untuk waspada akan adanya ancaman bencana. Ancaman cuaca ekstrim masih terjadi hingga bulan Maret. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Informasi yang terakhir beralih ke Radio Blamanan FM Banyuwangi. Rano Prasetya menginformasikan Bupati Banyuwangi lakukan MOU dengan perguruan tinggi swasta di Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi kembali melakukan nota kesepahaman atau MOU dengan 13 perguruan tinggi swasta Banyuwangi untuk ikut terlibat dalam membangun daerah. Kali ini Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mendorong kampus untuk terlibat aktif dalam program pemulihan ekonomi di masa pandemi. Adapun 13 perguruan tinggi tersebut adalah Universitas 17 Agustus Untak Banyuwangi, Institut Agama Islam IAI Ibrahimi, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah, Stikes Banyuwangi IAIDA Banyuwangi, Akademi Kesehatan Rustida, Akademi Kelautan Banyuwangi Akaba, Universitas PGRI Banyuwangi Uniba, Universitas Bakti Indonesia, Sekolah Tinggi Islam Blambangan, Stikom PGRI, STAI Darul Ulum, dan Politeknik Masami Internasional. Bupati Ipuk mengatakan perguruan tinggi merupakan salah satu pilar pembangunan sehingga perannya diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah. Bupati memaparkan data terkait kondisi sektor mikro selama pandemi. Hasil survei Satgas Penanganan COVID-19 di Banyuwangi, terjadi penurunan jumlah konsumen dan omset yang dihadapi oleh UMKM. Selain program pemulihan ekonomi, Ipuk berharap perguruan tinggi bisa memfokuskan kajian ilmiah dalam bidang pertanian, misalnya konversi lahan pertanian, menurunnya minat generasi muda, pengelolaan sumber daya air, serta terbatasnya kemampuan sistem pengendalian hama. Sementara itu, Rektor Untak Banyuwangi Andang Subaharyanto mengatakan kesepakatan bersama ini menjadi titik tolak secara formal agar perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depan. Ranu Prastia, Blambangan FM. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Nantikan Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati. Sampai jumpa.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.